akhirnya muncul, ini ada PMK yang latar belakang PMK 119 itu dari Kementerian Keuangan tentang pengelolaan dana logistik. Kemudian Permendagri nomor 24 itu tentang perencanaan anggaran, kegiatan dan kemudian Permendikbud Ristek ya, Ristek nomor 16, termasuk juga Permendikbud Ristek nomor 31 2021 tentang syarat-syarat kriteria penerima bantuan, syarat penyaluran dan juga pemanfaatan dana bos. Nah, yang keempat itu Permendikbud 14. Jangan lupa, jangan ditinggalkan Bapak. Dan ini Permendikbud nomor 14 ini tentang pengadaan barang dan jasa. Di situ dimuat bagaimana aturan yang selama ini diatur oleh pengadaan barang dan jasa. Untuk sekolah itu berbeda dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara umum. Jadi keempat aturan ini yang membuat kita secara global itu bisa kita lihat tentang pengelolaan. Jadi ada Kemdagri yang bergerak di sana, ada Kemq juga yang bergerak di dalam pelaksanaan ini, kemudian dari kita sendiri, dan Mendikbud juga mengatur tentang pengelolaan pos kinerja dan afirmasi. Nah ini kalau boleh dilihat Bapak dan Ibu, ini kaitannya dengan pengertian pos kinerja itu. Program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar yang berdasar dan menengah yang nilai berkinerja baik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan serta kementerian. Kenapa ini digabung, Bu? Mohon maaf, bukan hanya khusus untuk pos kinerja, karena dari Permendikbudnya jadi satu, tidak bisa dipilah-pilah, kami harus menyampaikan dua-dua. Nah, kalau yang kedua ini, program pusat mengalokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah berada di daerah khusus. Itu ditetapkan oleh kemudian juga Permen 580 dan 160 masih berlaku. Nanti tahun 2022 akan menggunakan Permen 160. Nah, ini yang menjadi topik kita 2021, berapa besarnya ya. Nah, pos kinerja itu berapa besar, kemudian sekolah yang memiliki prestasi itu berapa banyak, kemudian sekolah yang mutu baik yang memerlukan sanitasi itu menjadi sasaran dari Permendikbud ini, termasuk sekolah afirmasi. Berapa jumlahnya? Kalau yang sekarang, setahu saya, sekolah penggerak itu sudah berubah 2.500. Ini mengapa sekolah penggerak? Ujung-ujungnya kita akan gerak. Mudah-mudahan ini sering disampaikan. Mudah-mudahan sering ditampilkan. Kenapa akhirnya kita ada satu yang penting untuk dilaksanakan, mengingat ini Bapak dan Ibu. Kita berharap hasil belajar itu bisa meningkat, lingkungan belajar itu jadi lebih baik, pembelajaran bisa berjalan ya menyenangkan bagi anak-anak, segala macamnya itu bisa terlaksana dengan baik. Termasuk juga refleksi diri dan pembahasan. Ini tahap prosesnya mungkin Bapak dan Ibu yang pelatihan sudah sering lihat paparan ini, saya akan lanjutkan saja. Nah, ini kalau di intervensi itu yang kita akan lakukan ini. Ada beberapa kali profil pelajar Pancasila, ujung-ujungnya akan ke sana. Melalui penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah. Kemudian mengapa sekolah ini yang untuk sekolah berprestasi, Bapak. Ini sekilas saja ini kita berikan kepada sekolah-sekolah yang selama 2 tahun berturut-turut mempunyai prestasi yang baik lah. Bisa jadi akademik maupun akademik. Nah, ini pembukanya itu memberikan penghargaan, pastilah orang kalau sudah dihargai kan merasa bahwa yang dilakukan selama ini bisa ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita dukung melalui pembiayaan yang kita berikan. Yang ketiga itu menjadi influencer. Jadi gimana bisa dilihat oleh sekolah lain bahwa sekolah ini bisa berprestasi loh. Kenapa kita tidak bisa berprestasi? Alasannya apa? Jadi cerminan, jadi patokan lah buat sekolah. Ini yang memutu baik tadi Bapak dan Ibu, kita tahu sanitasi itu penting. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ceritanya UNICEF, segala macam yang kaitannya dengan sanitasi itu perlu mendapatkan perhatian lebih jauh. Kedua, ini dan itu prinsip. Nah, ini kalau bisa tadi ada 3 ya Bu. Kinerja, afirmasi, prestasi itu menjadi bagian di dalam Permendikbud ini diatur.
Tapi secara teori bisa, prinsip penggunaannya sama dengan bos reguler. Kalau penggunaan dana bos fleksibel, menggunakan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian efektivitas, yaitu menggunakan dana diupayakan dapat memberikan hasil dan pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan. Efisiensi, kalau bisa mendapatkan yang banyak hasil dengan sumber daya yang efektif. Kemudian akuntabilitas, itu dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Melihat peraturan yang ada, salah satunya di Kemendikbud. Kemudian yang terakhir, transparansi. Pastilah kita ingin kalau lagi di sekolah, pasti akan ditanya penggunaan dana itu tidak sesuai dengan itu. Kedua, bisa dilihat sama orang lain. Kalau dia bisa digunakan dan bisa memberikan informasi ke pemangku kepentingan, itu transparansinya. Nah, ini sekolah penggerak, ya. Sekolah penggerak kita batasin yang kotak saja. Telah ditetapkan oleh kementerian sebagai sekolah penggerak, dan syarat kedua adalah menerima dana bos reguler itu. Kalau ditanya ke saya kenapa harus reguler, misalnya jadi patokan kita. Ada beberapa kasus yang terjadi dan ternyata sekolah tersebut tidak menerima dana reguler kita. Karena itu yang termuat dari yang 2 dan 3 di Bapak bisa lihat sendiri Bapak. Dan untuk afirmasi tadi saya sampaikan, saya akan cenderung ke sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita melihat bahwa satuan biaya ini menjadi patokan untuk sekolah penggerak ini ada Bapak di sini. Rinciannya itu yang digunakan untuk apa di bosnya ini ada pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran digital, pelaksanaan digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data, pelaksanaan kegiatan dan mendukung program sekolah. Oke, kalau ini yang sanitasi segala macamnya, saya rasa tidak terlalu banyak kaitannya. Nah, pemanfaatan ini kalau boleh saya sampaikan, ini kaitannya dengan seberapa besar penggunaan dana itu, dan seharusnya ini menjadi perhatian kita Bapak. Ini ada SMP, SD, SMA, SD. Nah, ini pelaksanaan pos kinerja. Ini Bapak dan Ibu, pos kinerja sekolah penggerak ini bisa dipetakan sesuai komponen kurikuler yang kita sama Bapak. Sebenarnya kita sudah memilah itu sudah jauh-jauh hari. Untuk sekolah penggerak atau sekolah berprestasi serta bermutu bagus, itu kita sudah tentukan. Jadi untuk menerima peserta didik baru ada 12 lah kalau untuk sampai dengan SMK ya. Sebenarnya kalau di SD, SMP, SMA itu lebih kurang 10. Tapi karena ada SMK kita jadi 12. Agak spesial pakai telur kalau ini. Nah, ini mekanisme Bapak dan Ibu. Hendaknya setiap pembelanjaan ini sering ditanyakan ke saya, apakah satuan pendidikan itu bisa membelanjakan di luar dari kita? Selama ini belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa setelah itu boleh tidak berbelanja di sana jika barangnya itu mahal. Itu belum ada. Yang ada dua di dalam Permendikbud nomor 14 itu kalau nggak salah 14 menyebutkan dua hal. Jika jaringan internet di sekolah tersebut tidak. Yang kedua, bila websitenya IPLA itu ini bermasalah. Jadi dua ini yang ini Bapak dan Ibu pun biru saya Bapak dan Ibu lihat di sini yang menyebabkan satuan pendidikan itu tidak bisa berbelanja di luar IPLA. Nah, ini sanksi yang tidak melaporkan Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat bahwa kalau yang kinerja itu juga ada sanksinya Bapak dan Ibu. Dan sanksinya yang diberikan bila tidak melaporkan pada laporan yang seharusnya kita sampaikan. Ini laporan pos kinerja tahun 2020, gambarannya begini. Ya, banyak yang lapor
Lebih banyak juga yang belum. Tapi untuk sekolah penggerak itu merupakan syarat dari Kementerian Keuangan, itu selalu mensyaratkan bila ingin mendapatkan bantuan operasional sekolah, reguler maupun kinerja, itu harus melakukan sebelumnya. Batas waktunya kapan? Seharusnya yang menjadi pokok kita adalah sampai dengan bulan April. Karena untuk aturan bos kinerja tahap berikutnya itu belum ada kita buat. Jadi kalau ditanya ke saya kaitannya dengan ini, baiknya digunakan sampai dengan tahun 2021. Kalau yang aturan berikutnya itu belum mengatur dan belum kita, kalau draftnya sudah ada, tapi untuk kita menyebutkan boleh menggunakan bos reguler yang selama ini ada, itu belum termasuk. Ini termasuk posisi sisa dana Bapak. Nah, kalau yang ini penting rasanya nanti, mudah-mudahan kalau yang kinerja tidak jadi perhitungan. Tapi saya antisipasi saja, sebaiknya kita melaporkan karena kita sudah bekerja sama dengan Kemdagri untuk membuat surat edaran bersama, dan itu sudah kita sebarkan juga STB nomor 19 prosesnya kalau untuk rekening, tapi untuk STB-nya sudah beberapa kali disebarkan karena ada dua yang harus membuat nomornya gabung antara Kementerian Dalam Negeri dan Kemdikbud. Sudah ada. Ini 2021 kemarin itu belum diatur. Ini pasti diatur di 2022. Ya, posisinya MK 119 dan 24. Ini afirmasi Bapak dan Ibu, sukses sudah kita sampaikan di sini sampai dengan paparan yang dibuat. Kemudian langkah penyelesaian retur kalau ada Bapak dan Ibu. Ini saya menemuin di Lombok Timur tuh. Lombok Timur itu ada 31 sekolah, 13 diantaranya sekolah yang sekolah penggerak. Bukan. Ya, ada beberapa lah penerima bos kinerja ini, tapi saya tidak memilah apakah dia masuk di afirmasi atau di kinerjanya. Itu ada 31 yang bos kinerjanya, 13 bos kinerjanya yang belum sanggup. Dan akhirnya kemarin saya ketemu dengan sekretarisnya dan juga kepala dinas WA, minta supaya kalau yang belum masuk ini, saya bilang koordinasi lebih lanjut karena sudah masuk ke kas negara. Kalau kas negara itu mekanismenya agak berbeda. Ini KPPN sendiri yang menentukan. Kalau dari kita ini harus laporan dulu dinas kami, sekretariat, dan dari sekretariat akan membuat hasil Kementerian Keuangan itu di transfer ulang. Ini banyak terjadi loh. Ada rekeningnya yang diubah atau rekeningnya sudah tutup. Dan kami juga sudah menyebarluaskan persesian digambarkan selama ini untuk meminimalisasi retur yang terjadi. Mendikbud persesian 15 itu mengatur tentang standarisasi rekening. Saat ini kami sedang dan tetap berusaha bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan. Targetnya 30 November kami harus laporkan ke. Nah, untuk bos Bapak dan Ibu sebenarnya ada beberapa yang jadi konsennya kami juga di sini karena ada tanya jawab bos. Tanya jawab bos itu memuat beberapa hal, diantaranya sembari jalan. Saya kira itu paparannya, nanti saya sambung lagi ke Pak Wahyudi. Terima kasih itu paparan yang bisa saya sampaikan. Kaitannya dengan tanya bos nanti akan saya sampaikan. Tapi ada beberapa hal. Nih, apa-apa bos kinerja sekolah digunakan untuk melihat. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, salah satunya ya. Sesuai Permendikbud nomor 16, bukan bahwa salah satu intervensi di televisi sekolah, artinya bisa digunakan. Ini bisa digunakan. Pengembangan SDM berbasis data, tapi jangan hanya satu porsi. Nanti beli laptop semua, yang lain tidak dijalan. Itu juga menjadi konsennya kami, Bapak. Kemudian untuk yang toilet, kemudian bus kinerja masih juga kan. Nah, ini Bapak dan Ibu, jika tidak habis, nah
Ini Bapak dan Ibu, sekolah diharapkan dapat mengikuti sampai dengan akhir tahun, saya sampaikan tadi, supaya tidak menjadi silang, karena akan menjadi PR yang tidak besar pada saat itu dari silang. Banyak mekanisme yang dijalankan dan diantara Pemda itu berbeda satu sama lain. Jadi menurut saya ada baiknya nanti penggunaan dana itu bisa juga dihabiskan atau diperuntukkan semaksimal mungkin di tahun. Ya. Nah, oke. Nah ini kalau laporannya Bapak. Ya. Tidak dapat menyampaikan laporan realisasi. Oke, tahap 2, reguler tahap 2. Ada yang saya sampaikan sanksi yang timbul bila kita tidak bisa menyelesaikan realisasi sampai dengan 3 April itu kinerja. Saya rasa itu, saya kembalikan dulu ke Pak Waidi sembari saya ambil lagi data untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wai, silakan Pak Wai. Saya Pak Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ora Akandida, dan saya yakin itu hanya bisa dibilang sebagai pengunjung, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendapatkan informasi yang sama, dan mungkin sekali saya sangat yakin sekali Bapak